Pemirsa, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lagi. Setelah sukses menghancurkan Arab Saudi 2-0, Marcelino Ferdinand yang sempat tersingkir dari skuad utama menjadi bintang lapangan dengan melesakkan 2 gol. Ini jadi obat penawar luka setelah timnas asuhan Coach Shin Tae-yong sempat digulung Jepang 4-0. Kami akan ajak Anda membahasnya, tapi sebelumnya mari kita sama-sama simak dulu tayangan yang berikut ini. Di channel YouTube-nya, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menyebut Indonesia are back saat berduel kontra Arab Saudi di Gelora Bung Karno, Jakarta 19 November 2024. Ini bukan buah. PSSI Erick Thohir yang berobsesi mengantar Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bersemi lagi. Indonesia are back. Ya, timnas Indonesia telah kembali dalam persaingan grup C. We are back. We number 3 right now in the group. Yeah, so we go back. Game plan, okay? So let's focus and. Dari Jakarta, tim jurnalis. Ya, we are back itu kata Ketum PSSI, dan langsung saja kita diskusi dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada pengamat bola Kesit Handoyo dan juga mantan pemain timnas kita Wahyu Wijastanto. Selamat datang Bung Wahyu, apa kabar? Selamat. Terima kasih Bung Kesit, terima kasih. Dan kita sapa melalui sambungan Zoom ada manajer timnas Pak Sumarji. Apa kabar Pak Sumarji? Baik, alhamdulillah. Selamat sore kawan-kawan semua, sehat selalu. Terima kasih sudah bersama kami. Sore, inilah Pak arti senyum-senyumnya Pak Sumarji beberapa hari terakhir membuahkan 2-0. Pak Sumarji, komentar Anda Pak, lawan Arab Saudi Pak. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas support teman-teman semua, support seluruh masyarakat Indonesia. Para pemain kemarin sudah sesuai instruksi Coach Shin, mereka mati-matian habis-habisan dikarenakan 2 kali pertandingan sebelumnya lawan Cina kita negatif, lawan Jepang home kita negatif. Maka kemarin itu betul-betul dengan tekanan yang sangat luar biasa, semua kami tertekan dan saya harus bisa mengkolaborasi itu semuanya agar supaya para pemain tenang, official semuanya tenang, dan bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul bisa membanggakan untuk bangsa dan negara. Dan para pemain dari jauh dari kamera kita lihat juga Pak Sumarji nggak tenang, berdiri duduk. Tapi kan hasilnya we are back seperti kata Ketum Erick Thohir. Jadi we are back-nya seperti apa ini Pak Marji? Ya begini, memang kemarin itu boleh dikatakan seperti tadi di awal saya sampaikan. Memang benar-benar kita itu dalam kondisi yang sangat-sangat berat sekali, karena dengan kondisi seperti itu, tekanan dari mana-mana, harus kita bisa. Oke, dan itu ternyata membuahkan hasil 2-0 ya. Saya ke Bung Kesit, catatan Anda, karena kita lagi happy nih sekarang. Tapi yang paling penting kan pemain harus happy di lapangan. Jadi dia bisa terkonsentrasi pada permainan. Catatan Anda. Iya, yang luar biasa memang para pemain cepat melupakan situasi ketika kalah 0-4 dari Jepang. Betul, ya. Saya pikir itu pukulan yang cukup telak memang untuk timnas Indonesia ketika kalah dari Jepang. Tapi kekalahan itu sebenarnya menurut saya sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal ya. Kita tahu bagaimana kekuatan dari Jepang. Dan memang ketika kalah dari Jepang, maka tuntutan kemenangan melawan Arab Saudi itu menjadi besar. Menang menjadi sebuah keharusan. Ya, kebetulan. Wajib menang itu. Ya, kebetulan Arab Saudi juga sedang nggak bagus-bagus benar gitu ya. Setelah mereka bermain imbang menghadapi Australia, ya. Mereka memang belum bangkit ya setelah melakukan pergantian pelatih dari Mancini kepada Renat Harvey. Ternyata kemampuan dari Saudi Arabia belum sepenuhnya bangkit. Gitu tapi Bung Kesit, semangat Anda harus saya potong dulu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya karena sekarang saatnya masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Setelah kumandang azan maghrib kami segera kembali. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Bung Kesit Handoyo, Bung Wahyu Wijastanto, dan juga di ujung Zoom ada Pak Sumarji, manajer timnas. Bung Kesit tadi semangatnya sempat terpotong, silahkan dilanjutkan. Ya, yang jelas bahwa kemenangan ini patut diapresiasi ya. Pasti. Kemenangan perdana ya setelah Indonesia gagal meraup poin penuh dalam
2 pertandingan sebelumnya ya kita bermain imbang melawan Saudi Arabia, kemudian lawan Australia, kemudian kita lawan Bahrain juga seri, kalah lawan China, beruntun kalah lawan Iya. Jepang, tapi kemarin Nggak kata orang kalah itu kemenangan yang tertunda. Jadi memang momentumnya itu betul, tadi malam udah momentumnya pas. sangat pas gitu. Ketika Indonesia dalam situasi ya sedikit terjepit lah ya untuk bisa membuka peluang, memelihara peluang untuk lolos, dan kemarin ternyata Indonesia mampu mewujudkan itu, dan di luar dugaan juga ternyata Indonesia bisa langsung melesat ke peringkat ketiga. Iya, Ya, iya. dari peringkat paling buncit sebelumnya, sekarang ada di peringkat ketiga, Iya. hanya selisih 1 poin dengan Australia di peringkat kedua. Bahkan harus menurunkan Saudi Arabia karena walaupun dari catatan golnya mereka lebih produktif ya, tapi Iya. memang minus, sama-sama minus 3, tapi head to headnya Indonesia unggul dari Iya. Saudi Arabia. Iya, cuma yang paling asik Bung Wahyu kan memang nonton di GBK langsung ya. Ya, kebetulan tadi malam langsung ke Iya, stadion. ini mungkin dia datang jadinya kita dimenang ya. Gimana itu suasana euforia? Karena pasti aspek penonton, support itu sangat memengaruhi ya, Ya. mentalitas pemain ya. Gimana ceritanya? Betul itu, Bang. Jadi memang sangat berpengaruh ya. Mungkin seperti Bung Gesi tadi bilang, memang kita diwajibkan harus menang ya. Iya. Bang, ya. Iya, iya. Karena situasi terjepit dengan Kejepit atmosfer. Iya, kejepit terus terang itu ya. Kalau Iya. kita selesai, kita mungkin kalah, peluangnya sudah Ya. kita pikir-pikir lagi. Iya, iya, Gitu. iya. Tapi Iya. dengan situasi di stadion, dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat yang dukung langsung, termasuk kita juga. Dari mantan-mantan juga kita langsung Iya, support iya. langsung ke stadion. Alhamdulillah dapat hasil yang bagus lah. Kita menang, sehingga oke, kita buka peluang lagi di situ. Iya, sebagai mantan yang menggelindingkan bola di lapangan hijau, kan sebenarnya pemain itu kan kalau sudah fokus di lapangan sebenarnya udah nggak dengar suara penonton kan? Ya. Tapi pengaruh ya ketika melihat keriuhan dalam stadion itu ya. Sangat Itu berpengaruh, mental Bung. itu langsung terpicu ya, Bung ya. Ya, pasti itu. Ya, kita juga pasti. Dengan mungkin kita di tengah lapangan kadang memang fokus di situ, tapi Iya, dengan iya. mungkin ada yel-yel dari penonton, dari teriak-teriakan itu, apalagi ada yang sebut nama itu, wah, kita pasti terpacu di situ. Iya, tapi sebagai pemain apa yang Anda saksikan pembeda ya waktu kita tampil tadi malam itu? Eh, Dari aspek pemain nih, timnas nih. yang jelas, saya pikir strateginya lebih jalan lah di situ. Hmm. Strateginya Coach STY itu, saya pikir lebih jalan yang pertandingan tadi malam. Kenapa? Kena kepepet atau gimana? Ya, mungkin ada juga ya, beberapa pertandingan Bung Gisit kita Iya, lihat ya, iya, Bung iya, Gisit. iya, STY out, mungkin dengan adanya itu kebersamaan lebih itu lagi. Lebih solid ya? Lebih solid lagi. Akhirnya tadi malam memang penampilan luar biasa. Kita tanya ke Pak Sumarji ya. Pak Sumarji, apakah the power of kepepet itu jadi salah satu aspek yang mendukung timnas kita, Pak Sumarji? Siap salah Pak Sumarji, Pak Manajer. Baik, ya. Jadi apa yang disampaikan tadi itu juga bagian daripada ibaratnya gini, orang itu kalau sudah kepepet, ya, itu kan akan melakukan segala hal yang kira-kira bisa keluar dari soal kepepetan itu tadi. Iya. Kan harus cari exitnya, cari solusi dan jalan keluarnya. Nah itu dilakukan betul. Jadi memang kemarin kan berbeda tuh. Berbeda, kenapa berbeda? Ada sesuatu hal yang memang dilakukan, satu oleh tim kepelatihan, Sintayong, beserta seluruh para asisten, bekerja lebih ekstra keras. Karena memang sudah kepepet, tertekan, betul. Kenapa? Karena kan tekanan dari Pak Ketua Umum, tekanan dari netizen, tekanan dari masyarakat, dan secara keseluruhan lah, itu kan membuat Sintayong dan tim kepelatihan ya pasti tertekan. Apalagi saya di posisi yang harus bisa berada di tengah-tengah dan membuat semuanya jadi tenang. Nah itu kan Giliran sudah bisa duduk di pinggir lapangan malah tambah tekanan ya. Ya belum lagi tekanan Eliano dimainkan dan lain sebagainya. Ini kan saya semua harus bisa jadi penengah yang baik, jadi pengayom yang baik, jadinya semuanya jadi baik kan begitu. Nah, kaitannya dengan itu memang ini kan kebetulan ada Mas Wiji nih. Jadi kemarin itu berbeda, jujur saja berbeda, karena memang kondisinya memang tertekan, ya, belum tertekan, semuanya tertekan. Jadi ada solusi tersendiri yang dilakukan oleh para pemain. Jadi pemain semuanya kumpul, 26 pemain setelah Kevin izin pulang itu. Jadi kumpul semuanya,
Terus kita semuanya keluar dari ruangan, jadi mereka semua berbicara dari hati ke hati. Mereka berbicara apa sih selama ini kekurangan dan kelebihannya, kurangnya bagaimana, apa mungkin dari bahasa, apa mungkin dari semuanya lah. Semuanya saling berbicara dan semuanya saling mengoreksi diri. Nah, itu titik balik dari kekuatan para pemain, jujur saja ini. Iya. Setelah itu semuanya percaya diri semua gitu. Tadinya kan Iya. jujur aja tekanan begitu kuat, begitu dahsyat. Pemain pun juga, aduh gimana ya. Gitu. Jadi ini jujur aja ini saya sampaikan. Jadi kaitan dengan itu semua, itu adalah upaya-upaya yang kami lakukan di tim agar supaya yang namanya kalau situasi sudah seperti itu kita harus bisa cari jalan keluar terbaik untuk semuanya. Karena kan memang kita tahu kalau sudah situasi tekanan dari mana-mana itu kan jangan semuanya juga ikut tertekan, walaupun jujur aja hati saya deg-degan terus. Karena bagaimana ini kita bisa apa namanya jadi pengayom yang baik, yang betul-betul bisa tim kepelatihan juga tidak merasa ini tertekan berlebihan, para pemain juga tidak merasa tertekan berlebihan. Itu semuanya kan tugas dan tanggung jawab kita di tim agar supaya nyaman seperti itu. Ya, itulah hebatnya kita kalau bicara tim ya Pak Sumardi. Artinya dalam kondisi tertekan, teman-teman pemain bisa menyalurkan tekanan itu ke tempat dan waktu yang tepat. Karena kata Pak Sumardi kan bola itu bundar, mau menggelinding kemana? Nah, dengan tekanan menggelinding ke sarang lawan itu kan. Oke, Bung Kesit. Ini kalau aspek pembeda lagi-lagi soal di lapangan seperti yang tadi Bung Wiji katakan. Kalau kita lihat dengan Marcelino Ferdinand di situ, apakah memang benar menjadi faktor pembeda atau ada aspek lain kalau bicara pemain? Saya melihat memang hadirnya Marcelino Ferdinand itu menjadi pembeda dalam pertandingan semalam. Kenapa? Kita tahu selama ini Marcelino lebih banyak duduk di bangku cadangan. Artinya dia memulai pertandingan dari bench ya. Tapi kemarin ada situasi-situasi yang menurut saya ternyata mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Marcelino. Dan ini pembuktian sebenarnya ya. Kan beberapa hari tantangan itu. Dia mampu memikul tanggung jawab menjadi starter untuk kemudian tampil luar biasa dan lebih sempurna ketika dia mencetak brace. Ya, ketika dia tampil sebagai starter saya sudah luar biasa. Mencetak gol pembuka. Tambah lagi 1 gol. Jadi menurut saya sempurna. Marcelino. Perfecto. Iya, perfecto. Jangan lupa Bung Kesit, pelatih Arab Saudi itu bukan kaleng-kaleng loh. Oh, betul, Reinhard Harvey. Iya kan? Nah, dia mampu membawa tim sebelumnya itu berbicara di pentas dunia. Iya, betul. Dia memang pengalamannya sangat banyak ya, terutama dengan tim-tim Afrika. Dia pernah menangani Maroko, dia pernah menangani Zambia, dia pernah menangani Pantai Gading ya, di klub-klub Spanyol Prancis juga. Dia pernah menangani. Dan membawa Arab Saudi menang atas Argentina. Betul, kan? Nah, tapi artinya sebenarnya pertarungannya itu bukan cuma pertarungan timnas atau pemain ya, tapi juga para pelatih ya. Para pelatih juga. Karena disitulah sebenarnya seorang pelatih berada dalam situasi, kan pelatih itu yang ditunggu-tunggu adalah bagaimana ketika tim ini mendapatkan sebuah hambatan, bagaimana kemudian dia memberikan solusi. Ya, bagaimana kemudian dia memberikan opsi kepada para pemainnya, menyiapkan strategi untuk bisa menjawab tantangan dari tim lawan. Begitu kira-kira. Oke, nah sekarang dari aspek pemain, Bung, Anda melihat ini yang jadi bintang apakah hanya Marcelino Ferdinand saja atau mampu mendistribusikan kebintangan itu dengan teknik dan strategi yang bagus sehingga ini yang bicara tim sebenarnya? Kalau menurut saya semua tim, Bang. Memang semua itu tim. Terlepas memang seperti yang kita lihat, Marcelino bintangnya di situ. Kita nggak pastilah orang bilang, oh Marcelino pasti match of the match itu karena dengan 2 gol. Tapi kita nggak bisa melupakan bagaimana kerja kerasnya Verdong. Kita harus nggak bisa lupa bagaimana kerja kerasnya Tom Hayes. Jadi di lapangan menurut Anda seperti apa? Bagus ya, tingkat disiplin itu juga penting, ya juga penting. Yang penting kan di situ makanya dengan adanya komunikasi kita saling mengingatkan di situ, Bang. Saling mengingatkan di situ. Kalau enggak, mungkin lengah sedikit juga sepersekian detik di lapangan, Bung Kesit ya. Jadi situasi di lapangan sepersekian detik pasti berubah. Itulah gunanya kita komunikasi di dalam lapangan. Oke. Nah, kita juga pengen lihat ya apa yang terjadi di ruang ganti ya setelah laga melawan Arab Saudi. Mari sama-sama kita lihat tayangan berikut ini, pemirsa. Lewati Ragnar, cutback, Marcelino Ferdinand. Bagi Indonesia, big game player datang di big game moment. Marcelino Ferdinand masih peluang. Marcelino.
are back. We number 3 right now in the group. Yeah, so we go back the game plan. Okay, so let's focus and keep continuing. Pak Sumarji, ada kata evaluasi. Ini yang deg-degan kita di sini ini. Ini maksudnya apa ini Pak Manajer ini evaluasi ini? Gimana? Ya, jadi apa yang harus saya sampaikan ini? Ya, evaluasi ini maksudnya lebih ke soal apa ini? Soal STY-nya, soal nanti menyambut laga berikutnya yang masih 3 bulan lagi atau apa ini Pak? Begini ya, jadi kita ini juga harus tahu realita yang ada ya. Pertama, kalau berbicara evaluasi berarti kan secara keseluruhan itu harus dievaluasi. Para pemain juga harus dievaluasi, tim kepelatihan juga harus dievaluasi, terutama kaitannya dengan soal bagaimana head coach Sintayong, para asisten dan semuanya. Jadi memang itu bagian terpenting. Ya. Ketika kita pada posisi seperti ini, ya seperti ini tuh artinya dari kita posisi yang paling bawah, sekarang kita bisa ada di posisi peringkat ketiga, tetapi masih menyisakan 4 pertandingan, baik 2 home dan 2 away, itu kan tentu harus memerlukan konsentrasi yang benar gitu ya, konsentrasi yang benar-benar fokus yang betul-betul. Ya dari semuanya lah gitu. Sehingga kata-kata evaluasi itu kan memang harus tetap dikeluarkan supaya apa? Kita semuanya bisa introspeksi. Jadi pemain juga bisa introspeksi, tim kepelatihan juga bisa introspeksi. Semuanya yang belum bisa bekerja maksimal ya harus bisa bekerja maksimal seperti kemarin ketika kita mempersiapkan lawan Saudi. Ya. Jadi itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Artinya apa? Artinya memang kan proyek ini targetnya Pak Ketua Umum itu kita kan lolos untuk bisa mendapatkan tiket Piala Dunia. Sementara kalau kita, mohon maaf nih, sesuatu hal yang tidak kita inginkan, contoh seperti kemarin kita di Cina, kita kalah, itu kan sesuatu yang ya mohon maaf, lah itu perlu digas gitu, kan nggak boleh seperti itu. Artinya apa? Artinya ke depan kita masih ada sisa pertandingan yang dimungkinkan ya secara hitung-hitungan statistik, baik dari statistik tim maupun kualitas para pemain kita bisa menang. Contoh misalkan bagaimana kita menghadapi Bahrain, bagaimana kita nanti home ketika menghadapi Cina. 2 ini kan sesuatu yang harus betul-betul kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan poin penuh kedua-duanya. Terus selanjutnya kita akan away lawan Australia. Lawan Australia ini kan kita tahu Australia juga dengan kondisi seperti ini kan dia akan fight betul. Nah sekarang bagaimana kita? Kalau tidak dari sekarang kita mau mengevaluasi semuanya, tentu juga tidak akan ada fokus ke arah sana. Itu yang tidak diharapkan oleh semuanya. Dan ketika kata-kata itu muncul, semuanya pasti akan bekerja ekstra keras. Tim analis juga akan bekerja ekstra keras. Apalagi situasi kayak begini, pasti tim analis akan bekerja mencari sesuatu yang memang harus bisa dipakai untuk menganalisa pertandingan yang akan kita lakukan. Contoh sekarang paling terdekat adalah Australia, berarti kan harus mencari sisi lemahnya Australia di mana, sisi kelebihannya Australia ada di mana. Itulah yang dilakukan. Artinya dengan kondisi seperti ini, semua harus betul-betul ekstra kerja keras. Tidak boleh kita lengah dan kita tetap harus fokus menuju ke arah yang lebih baik. Ya, kalau saya membaca kata evaluasi dari Ketum, itu bisa kita artikan sebagai sebuah tekanan baru. Kan kita pengalaman, kemarin semua pada tertekan, akhirnya 2-0 gitu kan. Cuma, boleh dong Pak Sumarji, kita ini, saya khususnya punya impian, kita runner up ini, di grup ini. Mungkinkah dalam proses evaluasi itu, kita mencapai runner up nih Pak Sumarji? Segala sesuatu pasti semua bisa mungkin. Ingat ya, segala sesuatu semua pasti bisa mungkin. Dan yang harus kita ingat bahwa Ketua Umum sendiri kan sudah mempersiapkan itu. Contoh nih, nyatanya bulan Maret itu kita ketambahan 1 pemain yang memang saat sekarang ini dibutuhkan. Ya, jadi dengan tambahan pemain itu, ya mau tidak mau kan. Kalau kita hitung-hitungan, itu kan pasti kekuatan kita bertambah. Begitu. Ya. Jadi kalau bicara runner up, saya
tetap optimis, ya sekali lagi tetap optimis dengan catatan semuanya bekerja keras. Tidak mungkin itu bisa tercapai kalau kita tidak mau kerja keras. Seperti itu. Ya, oke. Semua kerja keras. Kita juga yang di rumah bekerja keras, berdoa keras ya. Iya. Ya, Bung Kesit, ini Hafnar dapat kartu merah nih. Ini evaluasi nih. Betul. Iya memang ya sangat disayangkan ya. Iya. Ada kartu merah yang harus diterima oleh Justin Hubner. Padahal saya melihat trio di lini pertahanan Indonesia, 3 ini chemistry-nya sudah betul-betul baik ya. Jay Itzes, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Ini menurut saya kalau mereka dalam kondisi fit ini sebenarnya tidak tergantikan gitu. Makanya agak mengherankan juga kalau tiba-tiba mereka ini sebenarnya dalam kondisi fit tapi salah satu ada yang diganti gitu ya. Tapi dia berpeluang atau terhalang untuk laga berikutnya ya, karena bisa, kan? sudah mendapatkan kartu merah harus absen satu pertandingan karena akumulasi kartu. Ya kita beruntung karena masih ada Mel Seegers yang nanti diharapkan sudah bisa tampil kembali ya. Kita juga masih ada Jordi Amat yang kemarin tidak diturunkan. Artinya kalau di lini pertahanan sebenarnya Kevin Dix? Iya masih ada Kevin Dix. Kita di lini pertahanan itu surplus pemain. Ya problem kita kan cuma di barisan depan yang masih kurang. Tapi kalau tadi ada clue dari Pak Sumarji ada satu pemain lagi. Ini jangan-jangan pemain menyerang yang bakal masuk yang belakangan ini ramai disebutkan. Bukan begitu Pak Marji ya? Iya. Boleh ya Pak Marji ya? Iya, bocoran-bocoran tipis lah. Nah, cuma kolaborasi antara Ferdinand, kemudian Struijk dan Orat Mangun ya, Anda melihatnya seperti apa ini? Wah, itu juga kita lihat pertandingan kemarin memang luar biasa ini, Bang. Jadi mungkin dengan hasil pertandingan kemarin, kita bisa lihat lah, mungkin komposisi yang lebih bagus dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya saya pikir tadi malam. Dengan sistem yang dibikin Coach STY, dengan game plan yang dibikin Coach STY. Jadi kita lihat tadi malam memang luar biasa. Di situ ada Ferdinand, ada Orat Mangun, ada Rafael Struijk. Begitu dengan taktik seperti itu, saya pikir berjalan dengan 3 pemain ini. Bola dari kita tunggu, Bang Syed ya, begitu lengah kita bola direct. Udah transisi 3 orang itu luar biasa. Menurut saya memang kita pertahankan komposisi kita terbagi. Ada Struijk, ada Orat Mangun sama Ferdinand. Luar biasa tadi malam, Bang. Iya, ini kan sebenarnya serangan kita lakukan secara efisien kan, tapi tepat begitu kan. Betul. Nah, ini buah dari pemain membaca strategi Coach STY atau Anda melihat karena ada tekanan juga bagi semua, STY kemudian mengubah strateginya begitu? Ya, saya pikir itu memang strategi. Itu saya pikir memang dibikin sama Coach pasti. Coach kan bisa menilai, Arab Saudi nanti mainnya seperti ini, makanya kita bikin strategi lah, kita tunggu, biarkan Arab Saudi ball position, dia pressure kita di atas, setengah garis, setengah lapangan Bung Syed ya. Begitu kita dapat bola, makanya itu namanya sepak bola efisien kata Pak Marji ya. Sepak bola efisien Pak, dapat peluang berapa, bikin gol, sudah kita menang Pak Marji bahagia. Itu yang kita tunggu. Oke, nanti Bung Kesit akan ulas soal strategi, tapi saya kembali ke Pak Sumarji dulu. Pak Sumarji, ini kan laga berikutnya ini masih lama nih kalau hitung-hitungan waktu ya. Sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret ya, 3-4 bulan. Itu bagaimana menjaga momentum kita dan semangat kita yang sekarang yang lagi berapi-api, agar nanti di laga berikutnya dengan semangat yang sama kita bisa melawan Bahrain dan kembali membukukan kemenangan ini Pak Sumarji. Ya, jadi kemarin ketika kita pelepasan pemain, malam selesai pertandingan, kita kembali ke hotel, makan, langsung sekaligus di situ pelepasan. Kita berpesan kepada seluruh pemain yang akan kembali ke klub masing-masing. Yang pertama harus tetap menjaga performa masing-masing. Jangan sampai seperti biasa kita selalu ingatkan, kita akan selalu pantau baik pemain yang bermain di Eropa, di klub Eropa maupun yang di Liga 1, semua akan kita pantau, kita ikuti. Bagaimana dia mendapatkan posisi di masing-masing klub itu sebagai starter, sehingga dengan dia menjaga performa secara otomatis kan di timnya akan selalu kepakai. Nah itu yang selalu kita ingatkan, jadi tidak boleh jadi pemain timnas Indonesia ketika kembali ke klub masing-masing ya itu seenaknya, ya kalau begitu bisa nggak dipanggil nanti. Itu yang selalu diingatkan pada para pemain secara keseluruhan. Jaga kesehatan, kebugaran, dan lain sebagainya itu adalah bagian yang kemarin kita tekankan dan kita sampaikan. Dan poinnya bahwa seluruh pemain akan dimonitor oleh kita di masing-masing klub, apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat di klub itu.
sehingga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemain di masing-masing klub. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena jarak juga masih cukup jauh, kemarin juga kita sampaikan harus aktif, kita saling berkomunikasi, bisa melalui WA dan lain sebagainya, sehingga dengan kita aktif komunikasi ini terbangun chemistry yang cukup baik di antara pemain, karena salah satu kelemahan kita itu kalau kita chemistry-nya tidak ada juga hasilnya tidak baik, sehingga itu jadi catatan tersendiri, pesan saya dan juga pesan Coach Sintayong kepada para pemain agar membangun chemistry itu jauh-jauh hari, karena waktunya masih panjang ini. Iya. Sehingga chemistry terbangun, ya insya Allah kalau kita kumpul nanti bulan Maret, pasti nanti hasilnya akan lebih baik. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ya, itu kan pemainnya Pak Sumarji. Lalu dengan Coach ST sendiri selama masa reses ini, apa bisa kita manfaatkan mungkin untuk meramu tim U23 untuk AFF nanti, Pak? Ya kan kita padat sekali kalau kita. Saya pun juga padat sama. Jadi tanggal 26 kita sudah harus TC, AFF, senior, Mitsubishi. Jadi sebenarnya jujur aja kita padat. Kalau kita padat kitanya, karena kan setelah ini kan kita akan kembali TC dari tanggal 26 sampai nanti selesai AFF kan. Ini kan formatnya juga home away kan. Iya. Sehingga boleh dikatakan setelah ini kita fokus ke AFF. AFF ini juga ya gengsinya sangat luar biasa di Asia Tenggara ini. Dan kita sepakat bahwa AFF kita tidak akan menurunkan tim terbaik di senior, tetapi ada beberapa yang kita panggil, contoh kayak Asnawi, yang kita ada 3, Asnawi, lantas Marcelino, lantas Arhan. Yang lain ya anak-anak kita yang saat sekarang ini main di Liga 1 yang akan kita pergunakan untuk SEA Games. Jadi betul-betul kita ya bukan mengecilkan arti AFF ya, tetapi kita ingin membangun, sekali lagi sesuai dengan arahan Pak Ketua Umum, kita akan membangun dan mempersiapkan tim pelapis atau tim pengganti ke depan sebagai upaya-upaya yang kita lakukan ke depan supaya kelihatan, oh ini ternyata dengan hasil ini semakin ke depan semakin baik seperti itu. Ya. Jadi mumpung ini juga tadi disinggung ke situ, saya sampaikan kita tanggal 26 sudah harus fokus dan nanti jangan bertanya-tanya lagi, ini yang diturunkan kok kayaknya nyepelekan ini. Oh, enggak, tidak. Ingin betul-betul anak-anak kita persiapkan dengan baik. Iya. Oke, kita pasti percaya sama Pak Sumarji, sama Coach STY, sama PSSI. Pokoknya, makanya terima kasih Pak Sumarji di sela-sela kesibukan selalu meluangkan waktu untuk kita culik diskusi ya. Pak Sumarji terima kasih. Salam buat semua keluarga besar timnas kita. Terima kasih banyak. Ya, selamat malam Pak Sumarji. Semuanya. Iya, baik. Tapi saya masih akan lanjut ngobrol dengan Bung Kesit dan juga Bung Wahyu. Tapi kita rehat dulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi pemirsa. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami dan kita tengah berdiskusi tentang Timnas Garuda yang luar biasa. Saya masih dengan Bung Kesit Handoyo dan juga Bung Wahyu Wijastanto. Saya sampai bingung mau panggil Bung Wahyu, Bung Wiji, Bung Tanto. Ini mantan kapten timnas kita ini namanya banyak sekali. Tapi sebagai pengusaha ternak lele sekarang Anda dipanggil apa sih? Dipanggil juragan ini. Juragan lele. Ini juragan loh, ini pengusaha loh sekarang ini kan. Oke, saya ke Bung Kesit dulu. Bung Kesit, kalau kita menganalisa dan kalau boleh kita mengkritisi strategi Coach STY, ya ada yang mengatakan ada perubahan strategi, tapi Anda tidak setuju dengan perubahan strategi. Sebenarnya yang adjust, yang menyesuaikan itu apanya sih? STY dalam hal apa sampai akhirnya kita membuahkan kemenangan? Iya, SBY ini yang STY yang paling sering disorot itu kalau dalam setiap pertandingan entah resmi atau tidak resmi ya, itu gampang sekali mengubah-ubah, mengacak-acak skuad utama. Mengacak-acak, ya. Iya, jadi kadang-kadang kita nggak tahu nih kerangka tim, iya, kerangka timnya nih yang mana, begitu kan? Dari pertandingan pertama lah di persaingan grup C aja lah, ketika kita menghadapi Arab Saudi, kemudian menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, menghadapi China, itu kan beberapa kali terjadi perubahan. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Dan puncaknya adalah ketika menghadapi China, yang sebenarnya pada saat menghadapi Bahrain, tim kita tuh tampil baik ya. Ketika menghadapi China ternyata berubah gitu loh. Jadi tidak ada pakem yang bisa dipegang yang mana nih gitu loh. Tiba-tiba kok ada perubahan. Tapi kalau soal strategi permainan, polanya kan selalu 3-4-3 ya. Itu kan pakem yang dia punya begitu. Kita
jujur aja, kita di grup C ini menghadapi tim-tim yang secara kualitas, ya kalau dari sisi peringkat juga itu semuanya ada di atas Indonesia. Ya. Jadi wajar kalau kemudian kita tidak bermain terlalu ofensif. Ya, kita lebih banyak menunggu, kemudian counter attack. Ya. Kenapa? Hemat energi atau kita? Saya pikir gini, menghadapi tim-tim seperti Australia, Jepang, kemudian Arab Saudi, ya kalau kita bermain terbuka, ofensif, ini justru akan menjadi malapetaka. Menurut saya seperti itu, begitu ya. Kenapa? Ketika kita bertahan untuk menghadapi serangan-serangan mereka, kita kan babak belur lah. Ya beruntung masih mampu untuk bisa melakukan counter attack. Tapi ketika menghadapi tim seperti Bahrain, kemudian China, sebenarnya kita bermain lebih agresif, ya lebih agresif. Menghadapi Bahrain lebih kepada fokus kita aja di menit-menit terakhir ketika kita sudah unggul. Menghadapi China itu tadi ada perubahan. Untungnya Arab Saudi tidak seperti Bahrain yang banyak drama ya. Itu dia. Iya kan? Iya. Jadi menurut saya memang yang paling penting adalah kerangka tim. Saya mencatat kerangka tim yang ideal di tim ini itu 9 sampai 10. Ya, kecuali ada pemain yang cedera. Ya dari kerangka tim itu. Dari belakang lah Martin Paes. Kemudian di belakang tadi saya katakan trio, Jaitzes, Rizky Ridho, Justin Hapner. Kemudian di tengah 4, Tom Hay, Ivar Jenner, Verdong, Sandy Walsh. Di depan Ragnar, kemudian Rafael Strijk. Satunya ini bisa Marcelino, bisa Witan, bisa Jakob. Ya, jadi ini sebenarnya yang kalau mau melakukan perubahan komposisi 1-2 pemain aja. Tapi kalau lebih dari 3 pemain, 4 pemain itu celaka. Bahaya. Kecuali pemain itu memang mengalami cedera atau tidak boleh tampil. Gitu. Tapi ketika mereka dalam keadaan bugar, fit, saya pikir 9 sampai 10. Untuk laga berikut, akankah ST akan menggunakan strategi seperti itu? Saya kira kalau saya masih berpendapat begini, don't change the winning team. Ketika tim dengan komposisi terbaik mampu memberikan sebuah permainan yang menjanjikan, mampu meraih sebuah kemenangan, beri kepercayaan lagi kepada mereka. Ya paling minus Hapner doang. Iya, minus Hapner. Tapi tadi kan ada Hilger sudah bisa tampil lagi. Ada Kevin Dix gitu kan. Tinggal nyetel aja siapa yang paling chemistry-nya bisa lebih terbangun dan lebih siap untuk tampil menghadapi pertandingan. Nah, boleh juga nih Bung Wiji kalau kita analisa, Anda melihat sebenarnya kalau bicara plus minusnya kesebelasan Arab Saudi, mereka lebih memiliki keunggulan di mana sebenarnya kalau bicara teknikal? Ya, yang jelas kualitas mungkin lebih ya, saya lihat karena kita bisa lihat dari Bang Bengsit Bengsit cara main dan lain-lain. Terus minusnya dia main selalu monoton. Lihat bola dari tengah pasti ke samping, cross. Padahal di situ sudah diantisipasi pemain belakang kita semua sudah dia kompak di situ. ngelur waktu nggak sih atau underestimate kita sebenarnya? Ya, ada juga itu. Tapi minusnya kan situ, Bang. Jadi udah tahu pemain belakang kita nunggu di situ, sudah numpuk compact defense-nya bagus, komunikasi bagus. Dia selalu ke samping crossing di situ kita ada Jai, ada Ridho, ada Hapner. Dia kuat juga di udara, kuat duel, makanya selalu gagal. Coba kalau mungkin kemarin dia coba bisa dari tengah, 1 kali mungkin menit terakhir Bung Kicit. Untung aja kena Mister. Itu kalau mungkin dia bisa merubah dari awal seperti itu mungkin jalannya bisa berbeda. Tapi dengan strategi dia seperti itu akhirnya kebaca sama kita. Dari samping dia crossing sudah kita tunggu di situ. Iya. Itu juga sebenarnya istilahnya nasib pelatihnya sedang di ujung tanduk juga gitu kan. Belum kepepet berarti itu. Dia perlu belajar dari kepepetnya orang Indonesia. Betul. Nah, dengan absennya Hapner nanti kira-kira di laga berikutnya, siapa yang paling tepat untuk mengisi posisi Hapner? Saya ini kalau Mas Hilger, mungkin dia dikedepankan. Dengan CV dia, dengan kualitas Mas Hilger, mungkin saya pikir dia yang lebih dikedepankan. Di situ ada Ridho, ada Jaitzes mungkin sama Mas Hilger. Oke. Mungkin itu. Oke, kalau Bung Kesit? Iya, Melsigers pernah diturunkan ketika menghadapi China. Artinya dia sebenarnya sudah bisa menempati posisi itu kalau dia tidak dalam keadaan cedera. Artinya dengan absennya Hapner, berarti pilihannya memang Jaitzes, kemudian Rizky Ridho, dan Melsigers. Kalau Kevin Dix tetap akan dimainkan, Kevin Dix mungkin akan didorong ke depan. Kevin Dix ini kan baru debut langsung cedera. Iya, ini kan juga bagian dari menurut saya ya. Bukan strategi kan? Bukan. Itu bagian dari persiapan yang memang belum matang. Dia kan datang cepat ya, harus adaptasi dulu. Jadi
ya emang agak-agak rawan. Terus cedera gimana biasanya biar seperti itu. chemistry-nya itu bisa cepat? Ini kita punya waktu yang panjang, tapi kan agak kesulitan juga untuk membangun chemistry ketika masa pertemuan mereka Iya. itu sangat jauh gitu. Betul, ya mungkin pertama saya kira komunikasi di luar lapangan itu harus terus dibangun ya oleh para pemain sehingga keakrabannya itu muncul ya. Kalau soal di lapangannya ya itu kan lebih ke teknis gitu. Tapi yang paling penting kan bagaimana hubungan antar pemain ini berjalan langgeng, berjalan baik, komunikasinya juga baik sehingga para pemain betul-betul berada dalam satu chemistry gitu loh. Nah, ketika nanti mereka sudah ada di lapangan, saya pikir tinggal memadukan aja. Soal kemampuan kan, saya pikir Kevin Dix nggak perlu diragukan lah, kan begitu. Mel Sigers nggak perlu diragukan gitu. Tinggal bagaimana kemudian komunikasi itu bisa sama terbangun. disiplinnya pemain kita di luar lapangan. Nah, itu Ya juga kan? penting. Nah, Itu ini juga catatan penting. Anda gimana nih, Bung? Iya, saya kira pelatih juga harus memantau ya. Pelatih dari masing-masing pemain ini di klubnya itu juga harus memantau ya. PSSI juga harus rajin ya memberikan warning, memberikan perhatian ya supaya para pemain ini nggak kemudian semena-mena lagi ketika berada di klubnya atau ketika sedang jeda gitu. Karena dia aset nasional. Dia tenaganya sangat dibutuhkan di tim nasional. Seperti kata Pak Marji tadi, jangan kemudian nanti di klub malah lupa gitu. Lupa. Seenaknya. Jangan Seenaknya. semena-mena pas nanti ngumpul lagi udah overweight. Itu dia. Makanya kan harus dijaga. Iya. Oke, kita coba lihat grafis berikut ini bagaimana posisi Indonesia sekarang. Ya, kita sudah naik di posisi ketiga dengan 6 poin di bawah Australia dan Jepang. Arab Saudi menyusul di belakang kita, Bahrain dan juga China atau Tiongkok. Sama semua ini kan. Iya, sama 6. semua Makanya ini. selisihnya hanya 1 Australia. Selisih tipis dengan Australia. Ya, dalam kondisi seperti ini dengan sisa 4 pertandingan yang masih akan dilakoni oleh Indonesia, kans untuk bisa merebut posisi kedua itu sebenarnya terbuka. Iya. Karena selisihnya hanya Nggak salah 1 dong dengan impian Australia. saya tadi kan. Enggak salah. Mudah-mudahan bisa terwujud. Mudah-mudahan. Jadi Mudah-mudahan kita ini. betul kepepet lagi nih. Ya, ini betul. Ini butuh dipepet lagi nih kayaknya ini. Cuma Bung, Australia yang berikutnya ini, apa yang harus kita antisipasi dari pengamatan Anda? Yang jelas memang kunci poinnya nanti saya lihat di Australia karena dia di satu tingkat di atas kita poinnya lebih 1 ya. Kita harus paling enggak draw kita Iya. diambil situ ya, Bung Iya, Ija. paling tidak Karena bisa menahan kita imbang. keluar Australia sama Jepang. Iya. Ya mungkin kita lupakan Jepang lah ya. Kita lupakan Jepang karena kita main di sana. Kita ambil poin di Australia, begitu nanti kita di home Bahrain, Cina, itu yang menentukan bagi timnas kita. Australia gimana? Iya, Australia kita punya pengalaman. Ya, kemarin main imbang tanpa gol di Jakarta. Kemudian situasi di kubu Australia sendiri saya lihat juga belum membaik setelah adanya pergantian. Itu keuntungan buat pelatih. kita. Itu keuntungan buat kita. Jadi ada momen yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Cuma ini kan tadi kita bahas ada jeda waktu yang cukup panjang. Panjang sekali. Ini dalam situasi di mana negara-negara yang ada di grup C ini selisihnya hanya 1 poin ya antara Australia dengan Indonesia, Saudi Arabia, Bahrain dan China. Berarti kan semuanya masih punya kesempatan. Ada waktu 3 bulan untuk melakukan evaluasi. Ini yang harus diperhatikan Bung Doni. Artinya Australia pasti akan melakukan evaluasi besar-besaran. Iya. Saudi Arabia juga Iya. demikian. China, Bahrain termasuk Indonesia. Iya. Ya jangan kita di sampai. kandang kan bisa imbang, tapi kalau kita tandang, Nah, itu dia masalahnya. Jadi kalau kita punya modal, ya kita punya modal menghadapi Australia, ya bukan lawan yang baru lah, gitu kan. Memang enaknya itu ketika kita sedang peak nih sekarang, ketemunya tuh lusa atau minggu depan gitu kan. ini terlalu lama. Iya, terlalu lama. Makanya gitu. saya pikir evaluasinya harus betul-betul dilakukan. Kemudian ya ada jeda waktu. Timnas harus nanti kan ada FIFA Matchday juga tuh ya. Iya. Harus mendapatkan uji coba bertemu dengan lawan-lawan yang kualitasnya atau selevel Iya. minimal di atas kita Iya. begitu. Tapi apa sih dari aspek pemain yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga komitmen, disiplin dan stamina? Karena waktu 3-4 bulan itu panjang banget ya, Bung ya. Panjang Ini sekali, pemain Bang. nih yang harus jawab ya. Harus jawab pemain. Bagus. Yang jelas kita harus punya tanggung jawab lah, Bang. Ya, kita harus punya memang seperti Bung Kesit bilang kita itu aset. Apalagi sekarang baru ya timnas kita baru ya naik-naiknya kan. Harapan kita kalau bukan ke mereka siapa lagi Piala Dunia nih, Bung? Iya. Bung Dani ya. Iya. Ya, mereka juga harus tahu, mereka harus sadar memang harapan di dia. Jadi jelang 3 bulan ini ya
Pak Marji bilang memang harus benar-benar dia mengatur dirinya. Memang kita harus mengawasi langsung ya Betul, mereka di iya. klubnya Harus ini. masing-masing. Betul. Tapi kan kita tidak bisa intervensi kan. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya ini oke lah kita bicara hal-hal di luar lapangan gitu. Aspek kehidupan pribadi sosial ya kan itu pengaruh dong ya kepada pemain. Bagaimana menjaga moodnya ya kan. Apalagi kalau urusan percintaan. Kemarin kan banyak tuh. Ini yang ya, bahaya ini. pacar-pacar yang memberikan semangat gitu kan. Ini yang di bahaya. tribun. Tapi kita percayalah, mereka profesional. Ya, kita percaya aja lah. Kalau mungkin eranya beda, mungkin Bukesit era saya dulu, mungkin ya kita harus tahu lah. Coach STY sekarang seperti apa, disiplinnya seperti apa. Saya percaya kalau teman-teman sekarang pemain timnas ini disiplinnya luar biasa, tanggung jawabnya luar biasa. Profesionalisnya luar biasa. Iya, ya itu makanya kita tidak boleh berhenti berharap dan bermimpi. Iya, ya kan? Tapi betul. impian itu kan tentu harus istilahnya dituangkan dalam sebuah strategi gitu kan. Nah, perlu nggak sih Bung Kesit strategi khusus yang mungkin sengaja diciptakan untuk mengisi kekosongan? Iya, pertama tentu saja para pemain harus tetap dalam pantauan federasi ya. Mereka akan kembali ke klubnya masing-masing. Iya. Memperkuat klubnya bermain untuk kompetisi ya. Iya. Khusus untuk pemain. Untungnya mereka tetap bermain. Oh iya, iya. kan? Dan pemain-pemain yang ada di tim nasional itu kan rata-rata pemain-pemain yang memang menjadi andalan di klub produktif lah ya. Memang ada beberapa pemain yang bukan pemain inti gitu ya. Tapi saya pikir toh mereka juga tetap akan berlatih di sana ya. Buat khusus untuk pemain-pemain yang berkiprah di Liga 1, saya pikir juga PSSI juga lebih gampang memantaunya begitu kan. Klub lebih bisa diingatkan untuk ikut menjaga pemain yang masuk di tim nasional dari klub tersebut. Oke, kita rehat lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.